Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Boedi Lestari dengan nomor NIM 2072100009, Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Biologi Umum. Judul penelitian: pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dosen pengampu Ibu Devi Novalian, Magister Pendidikan. Latar belakang: cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dunia ini, bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Cahaya matahari adalah penerang dunia ini. Selain itu, bagi tumbuhan, khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis, merupakan proses yang menjadi kunci dapat berlangsungnya proses metabolisme di dalam tanaman. Fotosintesis adalah proses dasar bagi tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun kebutuhan tergantung pada jenis tumbuhan. Selain itu, kekurangan cahaya saat pertumbuhan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat. Gejala etiolasi tersebut disebabkan oleh kurangnya cahaya atau tanaman berada di tempat yang gelap. Semua ini terjadi karena tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dan kondisi relatif pendek. Namun, tumbuhan lebih lebar, lebih hijau, tampak lebih segar, dan batang tanaman lebih kokoh. Misalnya saja pada tanaman kacang hijau. Bagi orang Indonesia, tanaman kacang hijau adalah tanaman yang penting. Bagi Indonesia terkenal dengan makanan yang bernama bubur kacang hijau, yang biasanya disantap untuk badan. Namun, di balik gejala kegunaan pertumbuhan kacang hijau yang baik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah cahaya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin sebagai orang yang mengetahui penyebabnya. Oleh sebab itu, kami ingin membuktikan bahwa teori yang sudah ada itu benar atau tidak. Rumusan masalah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Perhatikan perbedaan tanaman kacang hijau yang diletakkan di ruang yang terkena sinar matahari secara langsung dan tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap. Tujuan penelitian: mengetahui dan membuktikan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Manfaat penelitian: sebagai sumber informasi bagi sebagian orang yang belum mengetahui pengaruh cahaya bagi tumbuhan kacang hijau, sebagai sumber informasi dan pengembangan teknologi pertanian. Kajian teori: banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, diantaranya adalah faktor internal dari hormon tumbuhan, auksin, giberlin, sitokin, dan lain-lain. Dan faktor eksternal, terdiri dari cahaya, kelembapan, suhu udara, oksigen, pH, dan nutrisi. Untuk proses perkecambahan banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya dan hormon, walaupun faktor yang lain mempengaruhi. Menurut literatur, pertumbuhan dilakukan oleh hormon auksin. Jika pertumbuhan di tempat yang gelap, maka akan tumbuh lebih cepat. Hal itu disebabkan karena hormon auksin sangat peka terhadap cahaya. Sedangkan di tempat yang terkena cahaya, pertumbuhan akan terjadi relatif lebih lama.
Hal itu juga disebabkan oleh pengaruh hormon auksin. Hormon auksin akan menjadi zat yang menghambat pertumbuhan bila terkena cahaya. Sinar matahari memang berguna bagi fotosintesis pada tumbuhan. Namun, efek lain dari sinar matahari ini adalah menekan pertumbuhan sel tumbuhan. Hal ini menyebabkan tumbuhan yang diterpa cahaya matahari akan lebih pendek daripada tumbuhan yang ditumbuh di tempat gelap. Peristiwa ini disebut dengan etiolasi, yaitu pertumbuhan sel tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap. Etiolasi adalah fenomena yang diperhatikan tumbuhan yang tumbuh dalam gelap, bercirikan warna pucat, ruas panjang-panjang, dan daun kecil. Dampak tanaman akibat etiolasi adalah tanaman tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Padahal proses fotosintesis bertujuan untuk menghasilkan karbohidrat yang berperan penting dalam perbentukan klorofil. Karena karbohidrat tidak terbentuk, daun pun tanpa klorofil sehingga daun tidak berwarna hijau. Diletakkan di ruang yang langsung terkena cahaya, maka pertumbuhan akan lebih lambat, namun daunnya tampak lebih lebar, tebal, hijau segar, dan batang tampak kokoh. Dan jika di ruang yang kekurang cahaya, maka batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun tidak kokoh. Daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat. Morfologi tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau tegak dengan ketinggian yang sangat bervariasi antara 30 cm sampai 60 cm, tergantung varietasnya. Cabangnya menyamping pada bagian utama, berbentuk bulat dan berisle. Warna batang dan cabangnya ada yang hijau dan ada yang ungu. Daunnya terdiri dari 3 helai dan letaknya bersaling. Tangkai daun cukup panjang, lebih panjang dari daunnya. Warna daunnya hijau muda, hijau tua. Bunga kecambah berwarna hijau kuning, tersusun dalam tanda keluar pada cabang serta batang dan dapat menyerbuk sendiri. Langkah kerja: pertama-tama, siapkan 2 buah gelas kosong, kacang hijau secukupnya, dan kapas yang sudah dibasahi dengan air. Langkah pertama, masukkan kapas yang sudah dibasahi dengan air ke dalam gelas tersebut. Langkah kedua, masukkan kacang hijau secukupnya ke dalam masing-masing gelas tersebut. Langkah ketiga, tambahkan label dengan tulisan tempat terang dan tempat gelap untuk membedakan di mana kita meletakkan kedua gelas tersebut. Dan langkah terakhir adalah amati dan ukur pertumbuhan kacang hijau setiap harinya. Tanaman di tempat terang dan di tempat gelap. Dari hari pertama sampai hari ke-7. Hasil dan pembahasan. Dari percobaan yang telah dilakukan, hasil sesuai dengan hipotesis, yaitu tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di ruang yang langsung terkena cahaya, pertumbuhannya lebih lambat, akarnya lebih panjang, daunnya tampak lebih lebar, tebal, hijau segar, dan batangnya tampak kokoh. Dan tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di ruang yang kekurangan cahaya,
Pertumbuhannya lebih cepat, akarnya lebih pendek, daunnya berukuran kecil, tipis, berwarna pucat, dan batang kecambah tidak kokoh. Hasil penelitian dari hari pertama sampai hari ke-7. Hari pertama di tempat terang dan gelap 0 cm, hari kedua di tempat terang 1 cm, dan di tempat gelap 2 cm. Hari ketiga di tempat terang 4 cm, di tempat gelap 8 cm. Hari keempat di tempat terang 7,5 cm, di tempat gelap 13 cm. Hari kelima di tempat terang 11 cm, di tempat gelap 20 cm. Hari keenam di tempat terang 13 cm, di tempat gelap 24 cm. Hari ke-7 di tempat terang 14 cm, dan di tempat gelap 26 cm. Pembahasan didasari atas dasar pengamatan yang telah dilakukan. Ternyata ada perbedaan kecepatan tumbuh-tumbuhan antara tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Pertumbuhan kecambah di tempat yang gelap pertumbuhannya lebih cepat daripada di tempat yang terang. Hal ini disebabkan karena adanya hormon auksin yang terdapat pada batang kecambah, di mana pada daerah gelap konsentrasi auksin lebih tinggi sehingga sel akan memanjang lebih cepat dibandingkan kecepatan pemanjangan sel di daerah yang lebih terang. Karena cahaya dapat menguraikan auksin, sehingga cahaya matahari dapat menghambat pertumbuhan kecambah. Adapun akibatnya, jika kecambah disimpan di tempat gelap untuk waktu yang lebih lama, yakni kecambah akan lebih menjadi pucat karena kekurangan klorofil, kurus, dan daun tidak berkembang. Bahkan tanaman itu akan layu dan mati. Menurut kami, yang lebih baik pertumbuhan tanaman di tempat terang karena berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan saya selama 7 hari, tanaman di tempat terang lebih bagus pertumbuhannya, karena tumbuhan itu pada umumnya harus mendapatkan cahaya matahari. Meski pertumbuhannya sedikit lebih lambat daripada di tempat gelap, di tempat yang terang tanaman dapat memperoleh cahaya yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis yang berpengaruh langsung pada tersedianya makanan, utamanya klorofil yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman yang paling nyata dapat diamati dengan membandingkan satu macam tumbuhan tumbuh dalam keadaan cahaya normal dan tumbuh dalam keadaan gelap. Keadaan gelap berpengaruh terhadap bentuk luar tumbuhan dan laju pertumbuhannya. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat daripada yang diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya. Akan tetapi, tumbuhan kekurangan klorofil, kurus, dan daun tidak berkembang, tumbuhan seperti itu disebut mengalami etiolasi. Dalam keadaan tanpa cahaya, auksin membangkitkan pemanjangan sel-sel sehingga tumbuhan akan tumbuh lebih panjang. Sebaliknya, dalam keadaan banyak cahaya, auksin mengalami kerusakan sehingga tumbuhan lebih pendek. Kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulannya adalah cahaya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau, di mana tanaman yang terkena cahaya matahari secara langsung pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebih lebar dan tebal, warna hijau, batang tegak dan kokoh, akarnya lebih panjang. Sedangkan tanaman yang tidak terkena cahaya matahari pertumbuhannya lebih cepat dan memiliki batang yang lebih tinggi,
Daunnya kecil dan tipis, berwarna pucat melengkung dan tidak kokoh. Akarnya lebih pendek. Cahaya merupakan faktor eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Saran: percobaan yang dilakukan dalam waktu yang lebih lama agar lebih jelas perbedaannya dan lebih detail. Dalam kesimpulan, antara lain tumbuhan di tempat yang gelap, juga peralatan yang lebih lengkap dan modern.